Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu, di tengah lelahnya hari, di tengah riuhnya dunia, Anda memilih singgah di sini. Kehadiran Anda bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang mengetuk batin Anda dengan cara yang sangat halus. Pernahkah Anda terbangun tepat di jam 3 pagi? Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, bukan karena alarm. Mata terbuka begitu saja, hening, sunyi, dan entah mengapa, dada terasa penuh oleh perasaan yang sulit diberi nama. Jika Anda pernah mengalami itu, dengarkan dengan perlahan. Karena jam 3 pagi bukan waktu yang netral. Ia adalah batas antara dunia yang tertidur dan langit yang terjaga. Di jam itulah, banyak rahasia jiwa mulai berani muncul ke permukaan. Di jam itulah, doa tidak perlu dirangkai dengan kata-kata panjang. Cukup hadir, dan Allah sudah mengetahui segalanya. Sahabat langit, tidak semua orang diberi kesempatan untuk terbangun di waktu itu. Banyak tubuh tertidur pulas, tetapi banyak hati justru terjaga tanpa suara. Jam 3 pagi adalah waktu ketika dunia merendahkan volumenya. Ambisi berhenti berbicara. Topeng siang hari jatuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah diri Anda, apa adanya. Jika Allah sering membangunkan Anda di jam itu, bisa jadi bukan tubuh Anda yang sedang dipanggil, melainkan hati Anda. Ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan di siang hari. Ada doa-doa yang terlalu sunyi untuk diucapkan di keramaian. Dan ada luka yang hanya berani muncul saat tidak ada siapapun yang melihat. Jam 3 pagi adalah waktu paling jujur dalam hidup manusia. Karena di jam itu, kita tidak sedang ingin terlihat kuat. Kita hanya ingin dimengerti. Banyak orang salah paham. Mereka mengira terbangun di jam 3 pagi adalah gangguan tidur. Padahal, bagi sebagian jiwa, itu adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak. Panggilan untuk menoleh ke dalam diri. Panggilan untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diluruskan, bukan di dunia, tapi di hati. Sahabat langit, Allah tidak membangunkan seseorang tanpa alasan. Allah tidak mengusik tidur seorang hamba hanya untuk membuatnya lelah. Jika Anda sering terbangun di jam 3 pagi, mungkin Allah sedang memberi ruang. Ruang untuk Anda menangis tanpa suara. Ruang untuk Anda mengeluh tanpa dihakimi. Ruang untuk Anda jujur, sepenuhnya jujur, tentang hidup yang sedang Anda jalani. Karena di siang hari, kita terlalu sibuk berperan. Sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai pekerja, sebagai seseorang yang dituntut selalu kuat. Namun di jam 3 pagi, tidak ada peran. Tidak ada tuntutan. Tidak ada penilaian. Yang ada hanyalah seorang hamba dan Tuhannya. Jika saat terbangun Anda merasa gelisah, itu bukan tanda buruk. Itu tanda hati Anda masih hidup, masih peka, masih mau dipanggil. Yang lebih mengkhawatirkan justru mereka yang tidak pernah lagi merasa apapun. Tidak gelisah, tidak rindu, tidak bertanya. Jam 3 pagi seringkali datang kepada mereka yang sedang memikul beban lebih dari yang terlihat. Mereka yang di siang hari terlihat baik-baik saja, tersenyum, bercanda, menjalani hidup seperti biasa. Namun di dalam, ada lelah yang tidak pernah selesai. Ada doa yang terasa menggantung. Ada harapan yang mulai dipertanyakan. Allah Maha mengetahui isi hati. Dan terkadang, cara Allah menyapa bukan lewat kejadian besar, tapi lewat keheningan. Sahabat langit, jika Anda terbangun di jam 3 pagi dan dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru menolaknya. Mungkin itu bukan kecemasan, mungkin itu kerinduan. Kerinduan jiwa untuk kembali terhubung. Bukan dengan dunia, tapi dengan sumber ketenangan itu sendiri. Jam 3 pagi adalah waktu ketika doa tidak bersaing dengan ego. Tidak bersaing dengan gengsi. Tidak bersaing dengan pencitraan. Di waktu itu, doa lahir dari kejujuran paling dalam. Dan doa yang jujur, selalu didengar. Jika sampai di titik ini, Anda merasa seolah-olah narasi ini sedang membaca isi hati Anda, biarkan energi itu mengalir. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai isyarat bahwa hati Anda sedang terbuka, sedang hidup, sedang terhubung.
Sahabat langit, bagian ini hanyalah awal, karena di bagian selanjutnya, kita akan menyentuh makna yang lebih dalam. Mengapa sebagian orang sering terbangun di jam 3 pagi saat hidupnya sedang berada di persimpangan? Mengapa jam ini sering datang bersamaan dengan ujian, perubahan, atau keputusan besar? Dan mengapa sebagian orang justru menemukan arah hidupnya setelah mulai memahami panggilan sunyi ini? Tetaplah di sini, biarkan narasi ini mengalir bersama Anda. Karena apa yang sedang Anda alami, bukan hal sepele. Dan mungkin, hidup Anda sedang bersiap untuk berubah, dimulai dari 1 jam yang selama ini Anda anggap biasa. Sahabat langit, jika pada bagian pertama kita berbicara tentang panggilan, maka pada bagian ini kita akan masuk lebih dalam ke makna di balik panggilan itu sendiri. Karena tidak semua panggilan datang untuk membuat kita nyaman. Sebagian datang untuk membuat kita sadar. Jam 3 pagi sering kali hadir bukan saat hidup sedang baik-baik saja. Ia justru muncul ketika hati mulai lelah menahan. Ketika doa terasa semakin pelan. Ketika senyum mulai terasa sebagai kewajiban, bukan lagi kelegaan. Banyak orang tidak menyadari satu hal penting. Allah sering berbicara melalui keadaan, bukan melalui suara. Dan salah satu keadaan paling jujur adalah ketika manusia terbangun di tengah malam, sendirian, tanpa distraksi. Di jam 3 pagi, pikiran tidak lagi sibuk membela diri. Ego tidak lagi punya energi untuk berbohong. Yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditunda. Apakah aku sedang berada di jalan yang benar? Mengapa hatiku sering kosong padahal hidupku terlihat penuh? Sampai kapan aku harus berpura-pura kuat? Jam 3 pagi adalah waktu di mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa lagi dihindari. Dan Allah Maha Lembut, Dia tidak memaksa, Dia hanya membuka ruang. Bagi sebagian orang, terbangun di jam 3 pagi terasa seperti kecemasan. Padahal, seringkali itu adalah kesadaran yang mulai bangkit. Kesadaran bahwa hidup bukan sekadar rutinitas. Kesadaran bahwa jiwa butuh arah, bukan hanya tujuan dunia. Sahabat langit, perhatikan satu hal yang sering terjadi. Orang-orang yang sering terbangun di jam 3 pagi biasanya sedang berada di fase transisi hidup. Entah itu kehilangan, entah itu kelelahan, entah itu kebingungan menentukan langkah. Allah membangunkan mereka bukan untuk menghukum, melainkan untuk meluruskan. Karena ketika manusia terlalu lama berjalan tanpa refleksi, ia bisa jauh tanpa sadar. Dan jam 3 pagi adalah rem halus dari langit. Di waktu ini, Allah seakan berkata dengan cara yang tidak terdengar. Berhentilah sejenak, lihat ke dalam. Ada sesuatu yang perlu disadari. Banyak hamba yang baru memahami dirinya sendiri justru di waktu sunyi. Bukan di ruang motivasi, bukan di tengah keramaian. Melainkan saat ia duduk sendiri, dalam gelap, dengan hati yang terbuka. Jam 3 pagi sering mempertemukan manusia dengan luka lama yang belum sembuh. Kenangan yang dikubur dalam kesibukan. Rasa bersalah yang disamarkan oleh tawa. Kecewa yang tidak pernah sempat diberi ruang. Dan itu bukan kebetulan. Allah tidak pernah salah waktu. Jika luka itu muncul di jam 3 pagi, itu karena saat itulah Anda cukup tenang untuk menghadapinya. Sahabat langit, ada satu rahasia besar yang jarang dibahas. Tidak semua doa perlu diucapkan. Sebagian cukup dirasakan. Di jam 3 pagi, Allah mendengar doa yang bahkan belum menjadi kata. Getaran hati, air mata yang tertahan, desahan napas panjang yang syarat makna. Maka jangan heran jika setelah terbangun di jam itu, Anda merasa lebih ringan walau masalah belum selesai. Karena yang berubah bukan keadaan, yang berubah adalah cara hati memikulnya. Allah sedang melatih jiwa Anda untuk bertumbuh. Jam 3 pagi juga sering datang sebagai pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu. Bukan selalu tentang kesenangan, seringkali tentang kedewasaan. Karena sebelum seseorang diberi pemahaman yang lebih luas, hatinya perlu dilunakkan terlebih dahulu. Dan tidak ada waktu yang lebih lembut untuk melunakkan hati selain saat dunia terdiam. Sahabat langit, perhatikan orang-orang yang hidupnya terasa tenang dari dalam.
Bukan karena mereka tidak punya masalah, melainkan karena mereka punya tempat kembali. Jam 3 pagi adalah salah satu pintu kembali itu. Jika Anda sering terbangun di jam tersebut, bisa jadi Allah sedang mengajak Anda membangun hubungan yang lebih jujur. Hubungan tanpa tuntutan, tanpa janji palsu, tanpa topeng. Hubungan seorang hamba yang datang apa adanya. Di bagian ini, penting untuk dipahami bahwa jam 3 pagi bukan sekadar waktu biologis. Ia adalah waktu spiritual, waktu penyelarasan. Ketika hati dan pikiran mulai berjalan tidak searah, Allah menghadirkan keheningan agar keduanya bisa bertemu kembali. Dan jika saat terbangun Anda merasa ingin diam lama, itu bukan kemalasan. Itu jiwa yang sedang mendengarkan. Sahabat langit, jika bagian ini terasa semakin dekat dengan kehidupan Anda, izinkan energi itu mengalir. Tuliskan angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa Anda sedang berproses, sedang disadarkan, sedang ditemani. Karena proses ini tidak berhenti di sini. Pada bagian selanjutnya, kita akan menyentuh titik paling dalam tentang apa yang berubah pada diri seseorang ketika ia mulai memahami panggilan jam 3 pagi. Tentang bagaimana waktu sunyi ini perlahan membentuk ketenangan, kejernihan, dan arah hidup yang baru. Tetaplah bersama alur ini, karena semakin sunyi jalannya, biasanya semakin dalam maknanya. Sahabat langit, pada bagian terakhir ini, kita tidak lagi berbicara tentang panggilan dan kesadaran. Kita berbicara tentang perubahan. Perubahan yang tidak terdengar oleh dunia, tetapi terasa sangat nyata di dalam diri. Karena ketika seseorang mulai memahami mengapa Allah sering membangunkannya di jam 3 pagi, hidupnya pelan-pelan tidak lagi sama. Bukan karena masalahnya lenyap, bukan karena ujiannya berhenti, melainkan karena cara jiwanya memandang hidup telah bergeser. Jam 3 pagi adalah titik balik yang sangat halus. Ia tidak mengubah arah hidup secara tiba-tiba. Ia hanya menggeser sudut pandang. Namun dari sudut pandang itulah, seluruh makna hidup ikut berubah. Banyak orang mengira perubahan harus datang dengan kejadian besar. Padahal, perubahan terdalam sering lahir dari keheningan yang berulang. Dari terbangun, dari duduk diam, dari hati yang mulai jujur. Sahabat langit, orang-orang yang sering menyambut jam 3 pagi dengan kesadaran perlahan memiliki ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena hidupnya mudah, tetapi ketenangan karena ia tahu kepada siapa ia kembali. Mereka tidak lagi mudah panik saat rencana gagal, tidak lagi berlebihan saat harapan tertunda, karena di dalam hatinya sudah ada ruang yang luas, ruang yang tidak bisa disentuh oleh keadaan. Allah membentuk ruang itu sedikit demi sedikit, melalui perjumpaan sunyi, melalui kejujuran tanpa saksi, melalui doa yang tidak perlu disaksikan siapapun. Jam 3 pagi juga melatih seseorang untuk berhenti bergantung sepenuhnya pada makhluk. Bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi tidak lagi menggantungkan ketenangan pada pengakuan. Di waktu itu, seseorang belajar bahwa cukup Allah yang mengetahui isi hatinya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Perlahan, seseorang yang terbiasa hadir di jam 3 pagi akan merasakan perubahan pada cara berpikirnya. Ia tidak lagi reaktif, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mudah terbakar oleh emosi sesaat. Karena ia sudah terbiasa berdialog dengan dirinya sendiri dalam sunyi. Sahabat langit, ada satu hal yang jarang disadari. Jam 3 pagi bukan hanya membentuk hubungan dengan Allah. Ia juga membentuk hubungan dengan diri sendiri. Di waktu itu, seseorang belajar menerima dirinya tanpa pembenaran. Belajar mengakui kelemahan tanpa rasa malu. Belajar memaafkan diri tanpa syarat. Dan orang yang berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih mudah berdamai dengan hidup. Allah tidak mengubah hidup seseorang dari luar terlebih dahulu. Allah mengubah batinnya, dan ketika batin berubah, dunia di sekitarnya ikut menyesuaikan. Mungkin itulah sebabnya banyak orang yang setelah melewati fase sering terbangun jam 3 pagi, hidupnya terasa lebih tertata. Bukan karena rezekinya langsung melimpah, bukan karena ujiannya langsung selesai,
tetapi karena hatinya tidak lagi berantakan. Sahabat langit, di titik ini, jam 3 pagi tidak lagi terasa sebagai gangguan. Ia terasa seperti pertemuan. Pertemuan yang tidak selalu menyenangkan, tetapi selalu menenangkan. Ada malam-malam di mana Anda terbangun dan hanya ingin diam. Tidak menangis, tidak berbicara, hanya hadir. Dan disitulah, seringkali, Allah paling dekat. Karena kehadiran tanpa tuntutan adalah bentuk ibadah yang sangat murni. Jam 3 pagi juga mengajarkan satu hal penting tentang hidup, bahwa tidak semua hal perlu segera diselesaikan. Sebagian cukup diserahkan. Orang yang sering berjumpa dengan keheningan akan tahu kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Dan kebijaksanaan itu tidak datang dari buku. Ia datang dari pertemuan sunyi yang berulang. Sahabat langit, jika selama ini Anda merasa hidup Anda berubah setelah sering terbangun di jam 3 pagi, meski Anda tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, itu bukan ilusi. Itu tanda jiwa Anda sedang bertumbuh. Pertumbuhan jiwa tidak selalu terasa menyenangkan. Kadang terasa membingungkan, kadang terasa melelahkan, namun selalu membawa kedalaman. Dan kedalaman itulah yang membuat seseorang tidak mudah goyah. Allah tahu siapa yang sanggup menanggung kedalaman itu. Tidak semua orang dipanggil, dan tidak semua yang dipanggil berani menjawab. Namun jika Anda sampai pada bagian ini, mendengarkan dengan hati terbuka, mungkin Anda termasuk yang sedang belajar menjawab. Jam 3 pagi bukan akhir. Ia adalah gerbang. Gerbang menuju kesadaran yang lebih tenang. Gerbang menuju hidup yang lebih jujur. Sahabat langit, sebelum narasi ini berakhir, izinkan satu getaran energi positif mengalir. Jika hati Anda terasa lebih lapang setelah mendengarkan rangkaian ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda keterhubungan, sebagai tanda bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Karena banyak jiwa di luar sana yang sedang melalui proses yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Semoga setiap kali Anda terbangun di jam 3 pagi, Anda tidak lagi merasa bingung atau takut. Semoga Anda mulai melihatnya sebagai undangan lembut dari Allah. Undangan untuk pulang, undangan untuk tenang, undangan untuk menjadi lebih jujur dalam menjalani hidup. Dan semoga, dari keheningan itulah, lahir kekuatan yang tidak bisa diambil oleh dunia apapun.